Halo, saya Rehan Fasya Firdausi, NIM 151190101 akan menjelaskan tentang etika perjamuan makan malam atau diplomatic dinner. Jamuan makan malam adalah sebuah jamuan atau rangkaian acara yang biasa diselenggarakan untuk menghormati tamu kenegaraan, tamu luar negeri yang datang ke sebuah negara dengan tujuan diplomatik. Dan jamuan ini disesuaikan juga dengan jumlah tamu undangannya, baik dari segi jumlah meja makan dan juga menu-menu makanannya. Dalam hal ini, untuk menyelenggarakan jamuan makan malam, undangan harus diberikan paling tidak 2 minggu sebelum jamuan makan malam ini berlangsung. Dan juga jamuan ini bersifat sangat-sangat tertata sehingga denah tempat duduknya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti tamunya itu tinggal datang dan tinggal menyesuaikan dengan denah tempat duduk yang telah disesuaikan atau telah diatur oleh nyonya rumahnya. Dan seperti jamuan pada umumnya, kita juga punya namanya nyonya rumah ketika mengadakan sebuah jamuan. Dan nyonya rumah harus pandai menyemarakkan suasana yang ada di perjamuan tersebut. Dan makan malam dimulai bila pelayan telah memberitahu nyonya rumah bahwa dinner is served. Lampu kemudian dimatikan atau diredupkan jika semua tamu telah duduk. Dan biasanya ketika jamuan makan malam ini ada makanan kecil, makanan ringan berupa kerupuk atau kacang, dan juga minuman berupa vodka atau orange juice atau soft drink yang disajikan untuk menunggu tamu lain tiba. Untuk menunggu tamu-tamu yang lain datang, biasanya tamu yang sudah datang bisa makan makanan atau minum minuman ringan tersebut. Dan biasanya rangkaian menu itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada makanan pembuka atau appetizer, ada main course, ya makanan utama itu bisa berupa sup atau yang lainnya juga, ada daging atau ikan itu juga bisa ada, dan juga makanan penutup atau dessert. Itu biasanya makanan yang dingin ya, pencuci mulut gitu, puding atau buah atau ice cream atau semacam itu. Adapun untuk menu dan peralatan makan yang disiapkan itu harus sejalan. Jadi kalau kita mau menyiapkan makan besar, ya alat makannya juga harus yang sesuai begitu. Lalu kalau kita mau menyiapkan makanan pembuka atau makanan penutup, itu juga ada alat makannya lagi nih, beda. Jadi memang alat makannya sangat banyak. Dalam diplomatic dinner, banyak sekali alat yang digunakan. Untuk minum saja kita punya 5 macam gelas, dan untuk makan saja ada sekitar 10 macam sendok yang digunakan, dan itu harus tepat penggunaannya. Kalau kita lihat pada gambar ini, ada 5 macam gelas yang digunakan untuk minum. Ada gelas air biasa, ada gelas sampanye, champagne, ada gelas white wine atau anggur putih, ada gelas red wine atau anggur merah, dan ada gelas sherry. Lalu untuk garpu dan sendoknya saja, dia ada 11 jenis. Yang pertama ada garpu koktail, yang kedua ada sendok sup, ada pisau ikan yang berpasangan dengan garpu ikannya, lalu ada pisau hidangan utama yang berpasangan juga dengan garpu makanan hidangan utama yang lebih tinggi daripada garpu ikannya. Lalu ada pisau salad yang berpasangan dengan garpu salad, dan kayaknya garpunya lebih kecil ya daripada garpu hidangan utama. Ada pisau pengoles mentega sendiri, yang itu nggak ada pasangannya. Dan yang itu ada berpasangan juga dengan piring roti dan menteganya sendiri. Ada sendok dessert yang berpasangan dengan garpu dessert.
Lalu untuk piringnya sendiri juga tidak sembarang piring begitu. Ada piring, ada serbetnya juga yang biasanya nanti digunakan di leher dan ditaruh di atas paha begitu untuk menampung kalau makanannya jatuh. Dan di mejanya itu nanti biasanya ada kartu tempat duduk dan juga ada kartu menunya gitu. Jadi menunya juga di list gitu kira-kira apa aja. Dan jangan lupa ada tempat khusus untuk garam dan merica. Penataan meja untuk jamuan, terutama jamuan makan malam, ada 2 cara, yaitu cara Amerika dan juga cara Inggris. Di mana kalau cara Amerika, tuan rumah dan nyonya rumah itu berhadap-hadapan secara horizontal, sedangkan kalau di cara Inggris, tuan rumah dan nyonya rumah berhadap-hadapan secara vertikal. Demikian penjelasan tentang jamuan makan malam atau diplomatic dinner yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat.